Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hello everyone, how's life today? I hope may Allah bless you, amin ya rabbal alamin. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Saya berharap kabar baik selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. In this occasion, I would like to tell you about some educational innovation. Pada kesempatan kali ini, saya Naila Khalilisatullah ingin memberitahukan atau menunjukkan kepada saudara-saudara sekalian tentang beberapa inovasi dalam bidang pendidikan. Yang insya Allah inovasi ini muncul dengan atas dasar gagasan dari pemikiran saya sendiri. Sebelumnya, what is the meaning of educational innovation? Apa sih yang dimaksud dengan inovasi pendidikan? Pasti kita semua tidak asing tentang yang namanya inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai ide atau gagasan yang muncul dari pemikiran seseorang atau sekelompok masyarakat atau sekelompok orang, baik berupa intervensi maupun discovery dengan maksud untuk memecahkan masalah yang ada dalam bidang pendidikan atau dengan maksud mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Sehingga di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat ini, inovasi pendidikan sangatlah diperlukan untuk mencapai keinginan-keinginan yang diinginkan dalam bidang pendidikan tersebut. Before telling you about these educational innovations, I want to tell you some information about these educational innovations. Nah, yang informasi yang ingin saya sampaikan berhubungan dengan inovasi pendidikan yang akan saya jelaskan selanjutnya. Inovasi yang pertama adalah these educational innovations relate with our environment condition. Jadi inovasi pendidikan yang akan saya sampaikan ini sesuai atau berhubungan dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat lingkungan kita, terutama lingkungan saya sendiri. Jadi dalam proses penciptaan tentang inovasi pendidikan ini, saya melihat atau observasi kecil-kecilan terhadap kebutuhan apa sih yang diperlukan masyarakat sekitar saya, yang diperlukan lingkungan saya saat ini, sehingga mampu memunculkan yang namanya inovasi pendidikan ini. And then second, this is educational innovation for students of elementary school, especially Islamic elementary school. Jadi penciptaan inovasi pendidikan ini ditujukan untuk murid sekolah dasar, terutama sekolah dasar Islam. Jadi kedua hal tersebutlah yang mendasari terciptanya inovasi pendidikan ini. Oke, saya berharap I hope you all enjoy this video and can take some mungkin mengambil beberapa manfaat dari video ini. Oke, langsung saja kita mulai penjelasannya. Let's check it out. Oke, di sini saya mempunyai 4 educational innovation yang ingin saya jelaskan. Ada 4 inovasi pendidikan yang ingin saya paparkan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah self-development atau pengembangan diri. Kemudian yang kedua adalah parenting class atau kelas khusus orang tua. Dan yang ketiga IT certificate atau sertifikat IT, Information and Technology. Dan yang terakhir adalah Trust Bank.
Oke, saya akan memulai penjelasan untuk inovasi pendidikan yang pertama, self-development. Seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap sekolah, setiap jenjang pendidikan pasti akan mengusahakan untuk memberikan pengembangan diri yang baik kepada para siswanya. Pada umumnya, pengembangan diri ini bisa kita lihat dengan keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Namun sebagai tambahannya kita bisa melihat ada seperti ekstrakurikuler di tingkat SMP yang umumnya kita ketahui berada di tingkat SMP ke atas. Namun khusus kali ini dalam inovasi pendidikan yang saya rancang ini khusus teruntuk murid sekolah dasar, saya ingin menambahkan self-development di luar pembelajaran wajib. Biasanya kan kalau kita jumpai di sebuah sekolah dasar, ekstrakurikuler hanya drum band maupun pramuka yang wajib diikuti oleh peserta didik. Namun untuk kali ini saya memiliki program yang harus diikuti oleh peserta didik sejak awal. Program ini merupakan program tambahan dari kegiatan wajib dari pembelajaran wajib yang ada di sekolah. Nah, jadi program ini saya terinspirasi dari kebutuhan lingkungan sekitar saya. Beberapa kali saya menemukan bahwasannya banyak terjadi kekurangan dalam hal ini, sehingga perlu adanya perhatian khusus terhadap program ini, terhadap bidang ini. Nah, untuk self development sendiri ada beberapa tingkatan, ada beberapa tahapan maksud saya. Yang pertama, kegiatan ini akan dilakukan setiap minggunya. Jadi satu minggu hanya satu kali. Untuk kelas, biasanya kegiatan ini saya rencanakan kegiatan ini akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah, langkah selanjutnya atau tahapan selanjutnya ada pembagian program ini sesuai dengan tingkatan kelas mereka. Untuk kelas 1 sampai kelas 3, setiap minggunya anak-anak atau murid-murid akan dituntut untuk mampu mencari kosakata dalam dua bahasa utama, yaitu sebagai bahasa tambahan yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Anak-anak atau murid-murid akan dituntut untuk mencari, kemudian menerjemahkan dan menempelkannya di papan pengumuman setiap kelas. Besok itu setiap kelas akan diberikan papan pengumuman, di mana papan pengumuman tersebut berfungsi untuk membantu mereka dalam melaksanakan proses pengembangan diri. Nah, untuk kelas 1 sampai kelas 3, papan pengumuman tersebut memiliki fungsi sebagai tempat penempelan sticky note atau mungkin note-note yang unik-unik. Kan pada dasarnya ketika pada masa itu anak-anak sangat menyukai yang namanya keunikan, yang namanya hal-hal yang menarik atau lucu-lucu. Maka dari itu saya memiliki program bahwa pengenalan tentang bahasa ini, tentang hafalan bahasa ini dilakukan dengan pencarian, kemudian menempelkannya di papan pengumuman kelas, dan setelah itu anak-anak diwajibkan atau dibimbing oleh guru mereka untuk menghafalkan kosakata yang mereka tuliskan tersebut. Karena pada masa ini, pada usia pada tingkatan kelas 1 sampai kelas 3 sekolah dasar, anak-anak umumnya sudah dapat memahami kata-kata dengan baik. Mereka dapat menghafal kosakata yang ada, sehingga dapat menambah pengetahuan tentang kosakata mereka serta memperluas wawasan mereka terhadap lingkungan sekitar maupun lingkungan alam secara luasnya. Jadi pada usia ini, pada tingkatan kelas ini, anak-anak akan mencari kosakata dalam dua bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian mereka akan menempelkannya di papan pengumuman yang
diberikan setiap kelasnya, kemudian mereka akan menghafalkannya dengan batasan minimal tertentu yang akan ditetapkan setiap guru setiap kelasnya. Nah, tahapan selanjutnya adalah untuk tingkatan kelas 4 sampai kelas 6. Tingkatan ini saya sebut dengan pembelajaran inti. Kenapa demikian? Karena permasalahan dalam lingkungan saya usahakan terselesaikan dengan proses ini, dengan tahapan ini, di mana kita seperti yang kita ketahui bahwasannya manusia sendiri itu diciptakan dengan dua gender yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini memungkinkan timbulnya permasalahan yang berbeda pula di antara keduanya, maupun permasalahan yang hampir sama di antara keduanya. Untuk lingkungan saya sendiri, untuk berdasarkan pengamatan terhadap lingkungan sekitar saya, daerah-daerah terdekat dengan saya, ketika dalam Islam sendiri, seorang laki-laki adalah seorang imam yang harus memimpin makmumnya. Nah, dalam beberapa kesempatan saya menemukan bahwasannya ketika ada acara-acara besar umat muslim seperti hari raya maupun ketika pelaksanaan sholat Jumat, masih banyak ditemukannya pemuda-pemuda atau kekurangan yang namanya khotib. Jadi dengan permasalahan tersebut memunculkan ide dalam diri saya untuk mendidik anak sejak dini, mendidik para anak laki-laki sejak dini agar mereka mampu menjadi seorang imam, menjadi seorang khatib yang baik di kemudian hari. Nah, untuk laki-laki seperti itu permasalahannya. Kemudian yang perempuan yang saya temui dari lingkungan saya kali ini adalah banyak anak-anak perempuan yang masih tidak percaya diri, tidak mampu speak up, tidak mampu memberikan pendapat mereka kepada masyarakat umum, sehingga mereka hanya menjadi makmum yang meskipun mereka memiliki kodrat sebagai makmum, namun dalam beberapa kesempatan mereka seharusnya mampu untuk mengungkapkan pendapat mereka tanpa ada bayang-bayang dari orang lain yang dalam upaya penyampaiannya. Sehingga saya di sini ingin memberikan atau mendidik anak peserta didik di tingkatan SD untuk memiliki jiwa-jiwa seorang pemimpin meskipun mereka adalah bergender perempuan. Nah, langkah yang saya berikan adalah dengan memberikan pengajaran wajib berupa debat kepada perempuan. Ketika tadi laki-laki berupa pendidikan khutbah, yang perempuan berupa pendidikan debat. Pada semester awal kelas 1, pada semester awal kelas 4, para peserta didik yang laki-laki akan dikenalkan, akan dibimbing langsung oleh ustadz-ustadz yang berkompeten dalam hal tersebut tentang dasar-dasar, tentang rukun-rukun, tentang syarat-syarat dari khutbah, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Intinya diberi pengajaran tentang teori pelaksanaan khutbah tersebut, tentang penyusunan teks khutbah tersebut, atau hal-hal dalam pelaksanaan khutbah lainnya. Masih berupa teori. Kemudian begitu pula yang diberikan kepada perempuan, peserta didik perempuan, mereka akan dibimbing untuk mengetahui dasar-dasar dari debat itu seperti apa, teknik pelaksanaan debat itu bagaimana, dan hal-hal dasar lainnya. Kemudian untuk kelas 4 semester 2 mereka akan diajarkan praktek, tidak lagi berupa teori, merupakan tindakan lanjutan atau praktek tentang bagaimana pelaksanaan khutbah, tentang bagaimana pelaksanaan dari debat tersebut, tentang pengembangan, pada intinya tentang bagaimana pelaksanaan langsung atau praktek langsung dari pengembangan diri dalam inovasi pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya ketika mereka berada di kelas 5, yang laki-laki akan dituntut untuk mampu menciptakan teks atau membuat teks khutbah sendiri, meskipun dalam langkahnya masih memerlukan bimbingan dari guru, dari ustadz-ustadz yang
berwenang tersebut. Akan tetapi mereka para anak laki-laki akan dituntut untuk mampu menciptakan atau membuat sebuah khutbah yang kemudian dipraktekkan di depan teman-temannya, di depan ustadznya. Teks khutbah tersebut, kemudian teknik-tekniknya telah diajarkan sebelumnya, kemudian hal-hal yang sekiranya telah diajarkan sebelumnya akan dipraktekkan ketika mereka telah mencapai kelas 5. Begitu pula yang perempuan akan diajak untuk mempraktekkan langsung tentang, kemudian yang perempuan ini akan diajak untuk mampu menciptakan mosi atau teks debat sendiri tanpa yang meskipun dalam pembuatannya masih membutuhkan bantuan dari pembimbing. Mereka dari laki-laki maupun perempuan akan dibimbing untuk mampu berkarya dengan ide-ide, dengan pemikiran yang mereka miliki. Hal ini memiliki tujuan yaitu agar anak-anak mampu mengeksplorasi keadaan lingkungan mereka, kemudian mampu menciptakan ide-ide yang kemudian dapat dituangkan dalam bentuk teks dan kemudian dipraktekkan dalam bentuk yang laki-laki khutbah, kemudian yang perempuan debat. Nah, yang terakhir adalah di kelas 6. Ketika mereka telah mencapai bangku kelas 6, pasti mereka akan disibukkan dengan yang namanya persiapan ujian. Sehingga pada masa ini intensitas dari program pengembangan diri khutbah dan debat tersebut akan sedikit dikurangi. Pelaksanaannya akan tetapi para siswa akan tetap dituntut untuk mampu menciptakan teks khutbah lanjutan dari mungkin yang berbeda tema dari tema sebelumnya, serta mempraktekannya tanpa melihat teks tersebut. Jadi mereka membuat sekaligus mempraktekkan tanpa melihat teks. Begitu pula yang perempuan, mereka membuat mosi debat serta membuat teks dari debat tersebut dan mempraktekannya tanpa melihat teks yang mereka buat. Akan tetapi pelaksanaannya lebih dikurangi, yaitu kira-kira 1 bulan atau 2 bulan sekali, bukan per minggu. Hal ini dikarenakan pastinya tenaga mereka akan banyak terkuras ketika mereka mencapai tingkatan akhir dari sekolah dasar, sehingga dari para guru akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlalu menguras energi mereka sebagai bentuk persiapan dari ujian akhir mereka. Selain itu, di tingkatan akhir ini akan diadakan evaluasi, akan diadakan istilahnya menjadikan pengembangan diri tersebut sebagai salah satu ujian praktek, sebagai salah satu kelulusan dari para siswa. Selain itu, ketika mereka mampu memberikan atau mendapatkan nilai yang terbaik dalam ujian praktek tersebut, mereka juga akan mendapatkan sebuah reward sebagai salah satu bentuk motivasi kepada mereka agar mereka dapat berusaha semaksimal mungkin. Nah, jadi program yang pertama yang saya tuangkan atau yang saya cetuskan dalam inovasi pendidikan ini adalah self-development berupa khutbah dan debat bagi anak-anak sekolah dasar, khususnya sekolah dasar Islam. And now, the second of educational innovation is parenting class, atau kelas khusus orang tua atau kelas keorangtuaan. Nah, istilah parenting sendiri mungkin tidaklah asing bagi sebagian kecil orang tua. Akan tetapi dilihat dari kenyataannya, banyak dari masyarakat Indonesia yang masih asing dengan istilah parenting itu sendiri. Parenting dapat dimaknai sebagai ilmu yang dimiliki orang tua dalam hal mendidik, membimbing, dan mengasuh anak
pada kehidupan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka untuk dalam proses mencapai pendewasaan diri. Seperti yang kita ketahui bahwasannya atau pada umumnya orang tua di Indonesia akan mendidik anaknya sesuai dengan naluri yang muncul ketika mereka berinteraksi dengan anak-anak mereka. Mereka akan membimbing mereka sesuai kebutuhan anak-anak yang mereka temui pada saat itu juga. Akan tetapi tanpa kita sadari, ilmu parenting itu sangatlah penting. Ditambah dengan adanya kemajuan zaman, kemajuan teknologi maupun kemajuan yang lain di dalam berbagai bidang, diperlukannya ilmu parenting sebagai landasan pengasuhan, pendidikan, serta pembimbingan anak yang baik dari orang tua. Sehingga dalam membimbing dan mendidik anak, orang tua tidak melakukannya dengan ilmu tanpa dasar, melainkan mereka akan memiliki patokan yang mampu membimbing mereka untuk memberikan pengajaran yang baik terhadap anak-anak mereka, sehingga dapat memberikan output yang maksimal terhadap kehidupan anak-anak mereka ke depannya. Ilmu parenting ini saya cetuskan atau saya gagas karena melihat kondisi lingkungan saya sendiri, di mana para orang tua hanya mengasuh anak mereka tanpa memiliki ilmu yang tepat. Misalnya saja, ketika anak mereka membuat kesalahan, maka mereka akan memarahinya. Sedangkan menurut ilmu parenting, memarahi anak saja tidak cukup. Mereka harus memberikan nasihat-nasihat yang baik, menyelesaikannya dengan kepala yang dingin tanpa membawa emosi. Karena pada dasarnya anak sendiri, emosi anak itu sangatlah labil, sehingga ketika orang tua memarahi mereka, pembentukan kepribadian diri anak akan mengalami gangguan yang pada akhirnya tidak akan mampu memberikan output yang maksimal. Ditambah contoh lainnya, ketika saat ini di masa pandemi ini, banyak orang tua yang merasa kewalahan menghadapi anak mereka. Kegiatan antara orang tua dan anak tersebut hanyalah bertengkar setiap harinya, seperti yang terjadi kepada tetangga saya yang terkadang mengeluh kepada saya, "Mbak, anak saya begini, karena mereka para orang tua tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut karena mereka tidak memiliki ilmu yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Mereka hanya mengandalkan insting mereka yang pada permasalahan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai jalan keluar. Oleh karena itu, sebagai salah satu bekal orang tua di masa depan, sebagai salah satu tindak lanjut dari untuk menghadapi kemajuan zaman, menciptakan generasi-generasi yang berkualitas, di sini saya menciptakan inovasi pendidikan di dalam bidang parenting class atau kelas khusus orang tua. Nah, sama dengan inovasi sebelumnya, parenting class ini juga memiliki tahapan-tahapan sendiri. Nah, yang pertama adalah parenting class ini akan diadakan 1 bulan sekali. Parenting class ini tidak akan dilaksanakan setiap hari, melainkan dilaksanakan 1 bulan sekali. Karena para guru sendiri juga mengetahui bahwasannya orang tua atau wali murid pasti memiliki aktivitas sendiri pada hari-hari efektif. Mungkin kebanyakan dari orang tua atau wali murid bekerja sebagai pekerja kantoran maupun PNS maupun pekerja lainnya yang pada hari aktif, hari Senin sampai Sabtu, mereka memiliki kegiatan yang harus mereka hadiri atau mereka selesaikan. Sehingga para guru sehingga saya memilih hari Minggu sebagai hari libur untuk meminta sedikit waktu dari orang tua untuk mengikuti kegiatan parenting class ini. Kegiatan parenting class juga akan dibimbing oleh guru khusus yang mampu atau cakap dalam membahas parenting, ilmu-ilmu parenting. Kemudian parenting class ini akan
diberikan untuk kepada seluruh orang tua dari seluruh tingkatan kelas, baik itu kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Pelaksanaan parenting class ini meskipun dilaksanakan 1 bulan sekali, tidak dilaksanakan secara bersama-sama, ada pembagian-pembagiannya. Untuk minggu pertama bisa dilaksanakan untuk kelas 1 dan kelas 2, khusus wali murid kelas 1 dan kelas 2. Untuk minggu kedua dilaksanakan oleh kelas 3 dan 4. Untuk minggu ketiga dilaksanakan oleh kelas 5 dan juga kelas 6. Sehingga dalam pelaksanaannya para orang tua akan lebih mendapat perhatian, akan lebih diberi pengajaran secara intensif oleh para guru yang telah ditugaskan. Kemudian yang ketiga, parenting class ini juga mengharapkan keaktifan orang tua. Para orang tua diharapkan mampu hadir dalam kegiatan parenting class tersebut, karena dalam pelaksanaan parenting class ini untuk hanya dilaksanakan setiap 1 minggu sekali, sehingga ketika para orang tua atau salah satu orang tua wali dari seorang siswa tidak menghadirinya, maka akan tertinggal dari orang tua yang lain. Hal ini otomatis juga akan memberikan dampak terhadap ilmu yang mereka dapatkan untuk mengajarkan kepada anak mereka. Pengajaran parenting class sendiri dilakukan hanya 1 jam dari 1 hari penuh kegiatan mereka. Kami hanya meminta 1 jam dari waktu para orang tua untuk diluangkan untuk mengikuti kegiatan parenting class yang diadakan oleh sekolah. Setengah jam pertama akan diisi dengan membahas perkembangan anak mereka. Kemudian setengah jam yang terakhir akan diisi dengan memberikan pengetahuan tambahan mengenai pengajaran atau proses pendidikan yang baik yang harus dilakukan oleh para orang tua terhadap anak mereka. Kemudian yang terakhir, langkah dari parenting class ini adalah memberikan evaluasi di akhir semester. Jadi kegiatan parenting class ini juga berpengaruh terhadap nilai dari siswa tersebut, dari siswa-siswa yang ada di sekolah. Ketika para orang tua atau wali murid mereka tidak sering membolos dari kegiatan parenting class, maka nilai yang diberikan terhadap rapot mereka juga akan mengalami penurunan sesuai dengan jumlah waktu yang tidak diikuti dari orang tua tersebut, sehingga para orang tua harus diharapkan mampu mengikuti kegiatan parenting class ini. Evaluasi per semester ini juga dilakukan dengan memberikan reward terhadap keaktifan para orang tua. Pemberian reward ini ditujukan agar para orang tua mampu memotivasi diri mereka, mampu mendorong mereka untuk lebih aktif lagi, lebih giat lagi dalam mengikuti kegiatan parenting class ini. Sehingga keberadaan parenting class ini memberikan dampak yang maksimal terhadap tumbuh kembang dari anak tersebut. The third educational innovation is IT certificate atau sertifikat dalam informasi dan teknologi. Untuk siapa sih inovasi ini? Tentunya untuk inovasi ini ditujukan kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang mengajar di sekolah dasar. Para tenaga pendidik dan kependidikan yang mendaftar di sekolah dasar harus mampu memiliki sertifikat IT atau sertifikat dalam bidang informasi dan teknologi, atau istilah gampangnya dalam bidang komputer, dalam bidang teknologi. Hal ini saya cetuskan dikarenakan melihat permasalahan yang terjadi terhadap para tenaga pendidik yang kependidikan dan kependidikan yang ada di lingkungan saya. Kebanyakan dari mereka
memiliki pemikiran seperti ini. Saya hanya bekerja di sekolah dasar, maka saya tidak perlu menguasai yang namanya kemajuan teknologi. Hal itu bukanlah pemikiran yang tepat, mengingat bagaimana perkembangan zaman yang terjadi saat ini semakin menuju zaman yang modern, semakin menuju zaman yang memiliki teknologi yang tinggi, sehingga para tenaga pendidik dan kependidikan sudah sepatutnya memiliki kemampuan khusus dalam bidang komputer maupun teknologi lainnya. Dalam hal ini, para pendidik dan tenaga pendidik dan kependidikan diwajibkan memiliki sertifikat komputer atau sertifikat IT sebelum mereka sebagai salah satu pemenuhan syarat pendaftaran di sekolah dasar. Jadi, sebelum mereka mendaftar, mereka harus mampu memiliki sertifikat tersebut. Lantas bagaimana caranya mereka mendapatkannya? Nah, cara mendapatkannya, mereka dapat mengikuti pelatihan khusus yang ada di daerah mereka, baik itu yang berbayar maupun yang gratis. Pelatihan tersebut harus mampu menjadikan mereka atau para tenaga pendidik dan kependidikan bisa menjalankan minimal Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel. Jadi para tenaga pendidik dan kependidikan tersebut harus mampu menguasai minimal bidang-bidang tersebut, sehingga dalam perkembangannya, dalam proses mengajar, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikannya, para pendidik dan tenaga kependidikan tidak akan mengalami kesulitan ketika mereka dihadapkan kepada teknologi-teknologi yang semakin berkembang. Selain itu, mereka juga selain Microsoft Word, kemudian Excel dan PowerPoint, ada satu hal penting yang terkadang diabaikan oleh para tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu tentang bagaimana cara menjalankan printer. Seperti pengalaman-pengalaman yang saya lihat atau yang saya dapatkan, yang saya jumpai sebelum-sebelumnya, bahwasannya banyak guru atau tenaga pendidik dan kependidikan yang sering ke warnet, kemudian meminta tolong kepada petugas warnet untuk membuatkan kewajiban yang seharusnya mereka kerjakan sendiri, untuk mengeprintkan atau mencetakkan tugas-tugas yang seharusnya mereka laksanakan sendiri. Oleh karena itu, di sini saya ingin para pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kemampuan dalam menjalankan kemajuan teknologi, dalam mengoperasikan komputer, dalam melaksanakan kemajuan teknologi yang ada, sehingga yang namanya kesulitan terutama yang dapat kita jumpai saat ini adalah kesulitan mereka menghadapi istilahnya culture shock ketika mereka yang seharusnya dapat mengajar dengan kegiatan manual, dengan cara manual, namun mereka dituntut untuk mengajar dengan kemajuan teknologi yang ada di tengah pandemi seperti ini. Mereka harus mampu menggunakan Zoom atau virtual meeting, video conference seperti Zoom maupun Google Meet. Namun pada kenyataannya banyak guru atau tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak mampu atau belum bisa menggunakan aplikasi tersebut sebagai bentuk dari adanya kemajuan zaman. Sehingga dengan adanya sertifikat IT atau sertifikat teknologi tersebut mampu mendorong atau menciptakan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, sehingga Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara maju dalam hal tingkatan kualitas pendidikan. And then the last educational innovation is trash bank. Trash bank atau bank sampah. Dari kita semua mungkin tidak asing dengan istilah bank sampah. Kebanyakan kegiatan bank sampah ini dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengurangi yang namanya polusi, mengurangi yang namanya
sembarangan sebagai bentuk limbah dari kegiatan rumah tangga. Akan tetapi di sini saya ingin menjadikan bank sampah sebagai sebuah inovasi di dalam pendidikan. Nah, bank sampah ini menjawab dari pertanyaan, mungkin ada beberapa pertanyaan, bukankah inovasi yang telah diterangkan sebelumnya membutuhkan biaya yang besar? Bukankah untuk menyewa atau mempekerjakan tenaga pendidik yang berkompeten dalam bidang tersebut tertentu membutuhkan biaya yang besar? Nah, maka dari itu sebagai bentuk jawabannya saya memberikan atau mencetuskan yang namanya bank sampah di sekolah. Apa sih tujuan dari bank sampah ini? Tujuan dari bank sampah ini adalah membantu pembiayaan atau meringankan pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah, terutama dalam pelaksanaan inovasi pendidikan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Mungkin saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya saudara-saudara sekalian bertanya-tanya tentang bagaimana pembiayaan dari inovasi pendidikan tersebut. Jika hanya mengandalkan biaya-biaya yang mungkin didapatkan dari donatur, dari pemerintah, akan tidak mencukupi. Oleh karena itu, saya mencetuskan yang namanya trash bank atau bank sampah. Bank sampah ini didapatkan dari limbah-limbah sampah yang dihasilkan dari kegiatan para siswa serta para tenaga pendidik dan kependidikan yang ada. Jadi ketika seluruh warga sekolah melaksanakan kegiatannya di sekolah, pastinya akan menciptakan yang namanya limbah, baik limbah organik maupun anorganik. Nah, untuk saat ini ide yang saya cetuskan adalah di bidang anorganik, berupa sampah, kertas, dan limbah-limbah daur ulang lainnya. Nah, di sini saya ingin ketika para warga sekolah menghasilkan limbah berupa sampah, kertas maupun botol dan lain-lainnya, mereka mampu membuangnya di tempat yang telah disediakan. Setiap kelas akan diberikan tempat sampah khusus untuk sampah anorganik dan sampah organik, tempat sampah terpisah. Sampah organik akan dibuang di tempat sampah tertentu dan sampah anorganik akan dibuang di tempat sampah tertentu juga. Sampah anorganik inilah yang akan dikumpulkan dari seluruh kelas dan juga dari kegiatan tenaga pendidik dan kependidikan, akan dikumpulkan menjadi satu yang kemudian akan dijual kepada pengepul sampah. Nah, dan hasilnya dari penjualan sampah tersebut diberikan atau digunakan untuk membiayai operasional program-program yang ada di sekolah, program kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, terutama dalam hal pembiayaan tenaga pendidik dan kependidikan tambahan, program-program inovasi pendidikan sebelumnya. Ini rencana awal saya masih sebatas sampah anorganik. Namun dalam perkembangan selanjutnya saya juga memiliki pemikiran untuk memanfaatkan daur ulang sampah organik. Daur ulang ini biasanya kan ada sisa-sisa makanan dari para siswa yang tidak habis atau dari pepohonan, ranting-ranting maupun dari dedaunan yang berjatuhan di halaman sekolah. Nah, sampah-sampah organik ini saya memiliki harapan atau memiliki rancangan ke depannya agar bisa didaur ulang, bisa menjadi pupuk atau hal-hal bermanfaat lainnya. Kemudian hasil dari daur ulang sampah organik ini juga bisa menjadi biaya tambahan atau sumber biaya tambahan untuk membantu
melaksanakan program operasional sekolah, sehingga tidak hanya sampah anorganik saja, namun sampah organik juga mampu memberikan manfaat terhadap kehidupan warga masyarakat yang ada di sekolah. Alhamdulillahirrabbilalamin, that's all of my educational innovations. I hope this educational innovation can be accepted by societies and can give some benefits for them. Saya harap inovasi pendidikan yang saya terangkan sebelumnya atau yang telah saya paparkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, oleh saudara-saudara sekalian, dan dapat memberikan beberapa manfaat yang berarti ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya lakukan, karena al-insanu malahal khata' wa nisyan, manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan dan lupa. Oleh karena itu, saya mengharap kelapangan hati saudara-saudara sekalian dalam memaafkan saya ketika saya melakukan kesalahan, baik itu secara sengaja maupun yang tidak sengaja. Kita semua adalah orang Indonesia, kita semua adalah masyarakat Indonesia, dan kita adalah umat muslim. Kita diajarkan untuk saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menghormati satu sama lain. Maka dari itu, lestarikanlah budaya Indonesia, budaya bangsa kita, dan ajaran agama Islam untuk selalu memanusiakan manusia. Terima kasih, sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.